Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah memberikan anugerah kepada kita. Anugerah yang pertama adalah anugerah berupa kehidupan. Kenapa dikatakan kehidupan itu anugerah? Karena dengan kehidupan itu kita masih punya kesempatan dari dua sisi. Kesempatan untuk berbuat baik dengan segala rentetan kebaikannya. Kesempatan yang kedua adalah kesempatan untuk berhenti dan memperbaiki diri dari hal-hal yang buruk. Untuk bisa menambah kebaikan kita butuh waktu, kita butuh kehidupan. Kita butuh kehidupan. Tanpa adanya kehidupan kita nggak ada waktu untuk berbuat baik. Begitu juga untuk berhenti dari keburukan, lalu mengganti keburukan-keburukan yang dulu pernah kita lakukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Ini nikmat, ini anugerah. Itu anugerah yang pertama berupa kehidupan. Maka kematian itu mengakhiri semuanya. Kebaikan kita berhenti sampai di situ, keburukan juga berhenti sampai di situ. Masalahnya kebaikan kita enggak bertambah, keburukan kita belum tentu sudah diampuni. Ini harus kita renungkan ini. Ini yang harus masuk pikiran-pikiran yang harus menjadi penajaman-penajaman dalam berpikir itu. Makanya kalau hari ini kita diberi kebaikan, itu jangan disia-siakan. Karena besok itu nama kita belum tentu disebut di sini. Ya, besok belum tentu, nanti belum tentu. Coba kalau ini kita pikirkan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, kita akan menjadi orang-orang yang sangat hati-hati di dalam menggunakan waktu. Tapi kita lihat sekarang betapa cerobohnya kita dan betapa sembrononya kita. Ya, ada kesempatan, ada waktu, ada peluang untuk berbuat kebaikan, justru kita isi dengan sesuatu yang gak jelas manfaatnya. Padahal kita gak tahu waktu kita tinggal berapa lama. Nah, ini yang pertama yang perlu kita camkan. Anugerah yang pertama itu berupa kehidupan. Yang kedua adalah kekuatan, kesehatan, waktu yang luang. Ini nikmat, ini anugerah.
Orang diberi hidup belum tentu ada kesehatan, sehingga walaupun hidup belum tentu bisa leluasa berbuat baik. Banyak sekarang teman-teman kita hidup tapi nggak bisa berbuat banyak. Melakukan kebaikan nggak bisa sempurna. Kenapa? Sakit. Dan sakit ini bagian dari musibah. Ya, bagian dari musibah. Bisa jadi sakit itu bisa meningkatkan iman dan tidak menutup kemungkinan dengan sakit itu kita hancur imannya. Nah, karena sakit itu bisa merusak segala hal. As-saqam yufsid. Sakit itu bisa menimbulkan kerusakan, baik kerusakan agama maupun kerusakan dunia. Kerusakan agama apa? Enggak sabar, enggak ikhlas. Ya, kalau kita mengunjungi orang sakit pasti nasihatnya sing sabar mbak, gitu. Jari sing loro enak awakmu, karena kamu enggak ngerasakan apa yang aku rasakan. Nah, makanya kalau kita mengunjungi orang sakit, sekarang saya nggak berani nyuruh sabar karena pernah dicelatu. Ustadz mohon nasihatnya ya bu, yang harus sabar. Saya sakit Ustadz loh, yang terus aku ngomong apa terus? Sakit Ustadz, nggih. Terus saya harus nasihati apa? Sekarang saya tawari, kalau minta nasihat, jenengan minta nasihat yang nomor berapa? Gitu. Karena ini ada menu, ya. Nah ibu-ibu jadi bisa jadi nggak ikhlas, nggak sabar, nggak ridho dengan takdir, akhirnya marah, akhirnya mengeluh, akhirnya putus asa, dan tidak sedikit orang yang diuji sakit kemudian mengambil jalan pintas melakukan kesyirikan karena nggak tahan dengan sakit, akhirnya kepingin cepat sembuh, sak krungune kuping. Oh di sana loh ada obat alternatif, nanti penyakitnya disedot sama telur. Akhirnya telurnya jadi gosong, gak kena tinggu dadar. Ada di sana harusnya bayar sekian, nanti ada syarat-syaratnya, penyakit ginjalnya dipindah ke kambing. Akhirnya kambingnya yang ginjal-ginjal. Ada yang penyakit sesek dipindah ke ayam, akhirnya ayamnya yang sesek. Ini sampai malah dolim ini. Ya. Nah itu semuanya di Indonesia yang paling lengkap itu. Jadi kalau nulis kamus lengkap itu di Indonesia, lengkap dengan segala kesesatannya. Aneh-aneh, Insya Allah. Ya, Bon. Maka kita berharap mudah-mudahan waktu yang masih tersisa ini betul-betul dimanfaatkan, Ibu. Dimanfaatkan, digunakan, karena kita nggak tahu, Ibu. Kita nggak ngerti berapa lama lagi Allah memberi kesempatan ini loh. Betul-betul nanti kita menyesal, betul-betul nanti kita meratap ketika kita salah di dalam menggunakan waktu ini. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menindaklanjuti materi kita dari kitab Mujibatul Jannah, ya, amalan-amalan pembuka pintu surga. Itu terakhir kita sampai pada poin yang kedua, bab 24, berkaitan dengan tarbiyah al-banat. Bagaimana kita mendidik, mengasihi, menafkahi
anak-anak perempuan. Itu yang terakhir kemarin dari hadis-hadis itu ada keistimewaan dan ada pelajaran gitu ya. Nggih. Pelajaran yang keberapa yang terakhir? Pelajaran yang keempat, bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban dari tanggung jawab mendidik anak-anak ini. Nah, pagi ini insya Allah kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan orang tua di dalam mendidik anak-anak. Kesalahan-kesalahan orang tua di dalam mendidik anak-anak. Di antara kesalahan-kesalahan, karena orang mendidik itu pasti punya keinginan yang baik, Ibu. Ya, orang mendidik anak atau mencari solusi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tarbiyatul aulad, tarbiyatul abna, yang berkaitan dengan pola asuh di dalam mendidik anak-anak, itu pasti punya keinginan yang baik, punya keinginan yang baik. Hanya saja cara yang ditempuh ini ya, seperti orang-orang marah-marah ke anaknya, teriak-teriak, ini saya yakin niatnya baik karena dia ingin anaknya jadi baik. Hanya saja cara yang ditempuh ini yang kita saksikan hari ini, Masya Allah ya, sampai anak-anaknya itu jadi kanibal, anak-anak jadi tukang pukul, jadi algojo, anak-anaknya jadi, Masya Allah, sudah gak karu-karuan. Ternyata salah satu poin penting yang perlu kita camkan, banyak para ibu-ibu hari ini gak siap jadi orang tua. Itu satu poin penting. Gak bapak, gak ibu, nggak siap jadi orang, belum siap jadi orang tua itu. Sibuk dengan dirinya sendiri. Apalagi kalau punya pembantu tuh bangga banget itu. Bisa nitipkan anak di TPA itu, tempat penitipan anak. Itu bangga banget orang tua itu. Pagi diantar, nanti sore menjelang malam diambil. Anak sudah kelenger terus itu. Jadi waktu diantar itu anak dalam keadaan tidur. Ya apa caranya kok gak kelayu kan, diwangani terus warak. Baru kok kenyangan diantar, bawa sepeda motor, tidur anak ini. Seneng, jadi anaknya gak kelayu itu seneng. Lebih parah lagi kalau kelayu tonggone. Dengan tonggone kemandil, malah dengan ibunya gak kemandil. Wong tuane seneng, dia santai-santai di rumah leluasa. Ngapunten, ini betul-betul jahilnya murakkab ini. Kalau ada ibu-ibu yang model begini, ini bodohnya double, jahilnya double. Tidak ngerti dampak buruknya dan bahaya yang mengintai ketika anak-anak sudah tidak kelayu. Berarti nggak ada rahmat di hati anak pada orang tua. Ya, ini kekeliruan yang sangat besar. Nah, oleh karena itu kita perlu mengetahui letak kesalahan di dalam pola asuh terhadap anak-anak ini, sehingga nanti perlu diperbaiki, Ibu. Apa di antara kesalahan-kesalahannya? Kesalahan yang pertama adalah al-ghadab, marah. Dalam banyak kasus, kebanyakan orang tua meluapkan kemarahannya itu kepada anaknya pada hal-hal yang sebenarnya tak butuh luapan. Mungkin istri marah kecewa dengan suami, sasarannya anak.
Tuh. Muangkel ambek sing lanang cuma gak wani ngoten. Akhirnya lang jadi lampiasan anak. Ya, atau suami marah dengan istri. Dimarahi ku eman wis kadung ayu. Ku nek purik ndolek maneh angel. Akhirnya dimarahi anaknya. Tuh banyak Bu yang demikian. Nah, kemarahan yang timbul karena sebenarnya akibat. Kemarahan yang timbul karena sebenarnya apa? Akibat dari kalkulasi tekanan-tekanan dalam kehidupan ini. Diluapkan kepada anak ketika ia melakukan kesalahan ringan yang sebenarnya tidak perlu dimarahi. Ngerti loh? Makanya kadang-kadang anak itu heran, masa kesalahan seperti ini marahnya seperti ini gitu loh. Kadang-kadang numpahkan air itu kan kesalahan yang wajar. Menurut Gusti gawa pun ndak karu-karuan. Numpel pisan ngepuke ngepir dua kali ngoten. Plak ngoten iki. Utak kabeh bahasa semua padahal yo ndak. Ini bahasane wong Jawa niku kan senengane berlebih-lebihan. Nggih to? Tumpah titik tumpah kabeh, kluncung kabeh. Wong yo titik ngono. Bahasa kita itu loh, kadung marah itu ngawur kita. Pun perhatikan. Ya padahal anak melakukan kesalahan-kesalahan ringan yang sebenarnya tidak perlu harus dimarahi. Ini sangat keliru, Bu. Ya. Maka dalam konteks mendidik anak, orang tua harus bisa memisahkan sikap antara permasalahan kehidupan, ya, sikap antara permasalahan kehidupan yang memicu emosi, yang memicu marah dengan permasalahan yang diperbuat oleh anak tadi, yang masih sebenarnya bisa ditoleransi. Masya Allah, ini butuh manajemen memang, dan butuh pembiasaan. Makanya ojo dikulinakno, gepuk iku ojo dikulinakno. Atau mungkin dia sudah terbiasa jadi langganan gepukan suaminya. Akhirnya dia mau balas gepuk suaminya nggak berani. Begitu anak salah langsung pelak, anak keliru cutil, anak salah jerongkok nih, ada yang dipukul. Itu berapa kali saya lihat begitu. Ada yang ditarik badannya, ada yang jongkrok no badannya. Na'udzubillah. Nah, tolong diperhatikan. Ini tolong diperhatikan. Jadi perbandingkan, pisahkan antara permasalahan dengan kehidupan dengan permasalahan yang diperbuat oleh anak. Haruskah dengan salah seperti ini marahnya seperti ini gitu loh. Pisahkan. Jangan sampai anak itu menjadi objek pelampiasan kemarahan. Karena ini akan berdampak sangat buruk pada kejiwaan anak. Ya, tolong diperhatikan dengan baik ini. Saestu tolong diperhatikan dengan baik. Nah, kemarahan yang sering tampak pada orang tua pada anak itu apa? Kalimat, kata-kata. Kata-kata, lihat kata-kata. Oleh karena itu disebutkan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Imam Ibnu Rajab, orang ketika marah itu, ya, kalau nggak terkendali itu menyebabkan waqa'al muharram,
orang bisa terjatuh dalam perbuatan yang diharamkan akibat marah yang nggak terkendali. Ya, jadi kalau orang marah nggak terkendali bisa terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Minal aqwal wal af'al. Baik itu dalam ucapan-ucapan maupun dalam perbuatan. Ucapan-ucapan seperti mencaci, mencela, kalimat-kalimatnya na'udzubillah. Na'udzubillah. Tapi memang itulah ujian bagi kita tuh, diinget-inget anak itu ujian dengan kenakalannya, dengan kelebihannya, dengan tingkahnya. Allah sudah katakan. Ya, di banyak ayat. Ya, sesungguhnya di antara istri atau pasangan dan anak-anakmu itu adalah musuh bagimu. Di ayat yang lain, sesungguhnya harta dan anakmu adalah ujian bagimu. Itu sudah dijelaskan, Ibu. Anak tingkah itu ya ujian. Nah, ini ujian. Harus betul-betul dipahami. Yang pertama ini ojo dibiasak nih nangani anak itu dengan sikap marah, kasar. Ya, seperti anak-anak kalau udah masuk SMP, SMA ini lebih kita dituntut untuk berpikir ulang kalau didik anak itu. Ojo arep setiap nakal mesti obatnya mata melotot. Anak kecil sampai pelotot insya Allah langsung surem gitu, langsung tenang, anteng gitu. Akhirnya anak berpikir, oh berarti selama ini yang katanya kalau saya nakal itu ada mata lebar, oh ini orangnya gitu. Ojo dibiasakan. Nanti anak SMA lebih berat lagi, Bu. Harus ada pendekatan yang optimal. Atine wong tua kudu jembar. Anak ini bukan sudah kecil lagi, anak sudah punya langkah, anak sudah punya pengetahuan, anak sudah punya keberanian. Kalau jenengan dikti dari mulai kecil dengan kekasaran, itu nanti di waktu dia punya kemampuan dia akan melawan. Saya jam 11 malam itu pernah digedor pintu saya, ada teman dekat saya, teman akrab saya ya, kalau bahasa kita itu kayak dulur dhewe ngoten. Jam 11 malam saya udah tidur. Gedor-gedor sambil nafasnya tersengal-sengal. Sampean kenapa? Saya bilang, aku gelut ambil anakku, Ustaz. Ya Allah. Gelut ambil anak, sampean iki opo ceritane ngono aku. Lari, Bu, itu rumahnya hampir 2 kilo dari rumah saya itu. Lari tidak karu-karuan, Masya Allah. Jam 11 malam itu. Nah sekarang putaran jenengan di mana? Di rumah, aku gak wani mulai aku. Anaknya SMP, tapi gede ini lu gede timbang bapak Lo itu loh masalahnya. Jadi ternyata bapak ini ku dinteni nggawa balok gede ini di rumah itu. Akhirnya saya masuk, itu balok diangkat, ini aku. Dikira bapak masuk, diangkat balok, Pak, ya Allah. Nah iki aku. Lu kok baru? Iya, ada apa? Oh, ya sudah. Balok itu dicengkerem kuat. Ini masalah potak dem sudah. Hampir 1 jam saya berdiri di situ. Niki napa jenenge ngelembutno atine niki, Pak. Akhirnya jam 12 lebih seperempatan itu baru boleh tak pegang itu namanya balok itu. Itu bapakmu nah. Ya mungkin ada khilaf. Wes gak peduli bapak aku jadi waduh ngomong ini. Lalu kadang muring-muringnya itu.
Jam 11 malam loh Bu, Masya Allah, ini ada masalah apa? Bon. Atau kadang-kadang kita temukan anak tidak mau cerita, tidak mau konsul, ditanya nggak mau jawab, nggak ngaku, sama budenya malah terus terang. Ngene iku lek tersinggung wong tuane. Ngene iku lho arek gak genah. Ambek wong tuane dhewe gak takoni ku meneng ae mbek budine malah ngono iku lho iso gak terus terang ambek aku iki sapa? Mestinya kan evaluasi, kenapa dengan Anda tidak mau terus terang, dengan budenya kok mau terus terang, masalahnya apa? Memang itu salah, tapi itu ada sebab. Nah kalau jenengan anak usul gini loh Bu, pokoknya aku gak setuju, ditambahi titik. Anak nomor berapa, anak model apa, kepingin seneng ngomong jenengan itu. Kalau anak sudah punya ciri-ciri, makanya perlu banget akrab, deket dengan anak. Itu harus orang tua itu, sehingga nanti tahu betul karakteristik anak saya ini, emosionalnya. Nanti kalau dia marah saya masuk lewat sini, kalau dia nanti marah ngamuk dia saya lewat sini, tuh tahu selak beluknya ini. Jangan sampai wong tua gak ngerti dan jenengan sibuk, pokoknya bapakmu, aku ibumu, kamu harus nganut sama orang tua, nggak nganut durhaka. Ini model apa? Ada nggak seperti itu? Tinggalkan karakter seperti ini. Ya, harus ada waktu, ada kesempatan, ada komunikasi, ada interaktif yang baik. Jangan lihat orang-orang yang namanya dibesarkan Allah kemuliaannya itu memiliki komunikasi yang sangat indah dengan anak-anaknya. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ayub, Luqman, ketika memberikan nasihat anaknya selalu menggunakan ya bunayya. Itu simbol adanya komunikasi yang sangat indah. Sehingga ketika ibu bilang, "Dok, engkau ibu ayo ngobrol sebentar." Iku seneng gambar niku gimana gitu loh, Bu. Aja begitu ibu kok kepin ngomong, niku gemeter kabeh niku, Bu. Seperti bapak jangan-jangan yang bapak wedi kalau ya aku kepingin ngomong, iku gemeter kabeh bapak ini. Sudah berhalusinasi kelihatan setan, kelihatan nyiblorong, sudah kelihatan. Di benaknya itu sudah semeliwer, ya Allah, kuntilanak keluar semua. Baru diomongi, ya aku kepingin ngomong. Itu kuntilanak nampak semua, yang gundul, yang jembrak, yang gondrong. Sudah bisa dibayangkan akan terjadi huru hara ini. Sampai akhirnya suami baca surat Al-Kahfi. Saking wedine ketemu Dajjal nih, sampai diwaca karo sing lanang surat. Ada apa? Kenapa anak tidak seneng ketika kita ngobrol malah minta? Seneng gitu loh. Makanya ibu-ibu nanti kalau jenengan tahu jenengan tuh baik atau enggak, coba jenengan tanya pada putri. Salah satunya loh ya, bukan semuanya loh ya. Salah satu standarnya, Dok, kamu nanti kalau punya putra tanya, Mas, kalau kamu nanti punya istri, wanita yang kayak apa yang kamu inginkan? Aku nanti kepingin kayak Bude. Karakter ini loh. Aku nanti kepingin istriku nanti karakternya kayak Bude gitu. Nah itu kan pertanyaan, kenapa kok kepingin niru Budenya, kok gak niru mboke sing ono ngarepe iki? Tanyain kenapa? Anak ngelihat, anak menyaksikan tingkah laku kita, gaya ngomong kita, tahu persis. Maka mungkin itu juga pesan dari ayahnya.
Nanti kalau cari istri ojo koyok mama. Mateng ini ya. Mateng ini. Loh, bisa terjadi loh Bu. Demi Allah bisa terjadi. Kenapa gitu kan? Termasuk itu tadi standar aja. Kenapa kok nggak tertarik ngobrol sama umiknya? Makanya Bu, nggih, supaya anak itu jujur, ojo diancam dengan hukuman. Gitu loh. Sehingga anak nanti kalau selalu diancam dengan cacian, dengan hukuman, dengan sanksi, bukan tidak boleh. Apakah ini mendidik dan menambah kebaikan, merubah karakter buruknya? Itu yang harus kita pikirkan. Ada perbedaan sudut pandang generasi kita dulu dengan generasi anak-anak kita hari ini, Bu. Ada perbedaan sudut pandang, latar belakang yang berbeda. Sangat dipahami? Coba ibu-ibu dulu, saya dulu kalau makan tak wolak-walik gara-gara nggak suka dengan ikan. Itu kenapa kok diwolak-walik? Ditanya sama mama. Karena kalau masakan nggak pernah nawari kita dulu. Betul? Masak sayur kunci ya sayur kunci, sayur bayam ya bayam, kangkung, sambel, terong. Gak doyan sing sabar, sing syukur. Kalimat itu keluar. Sekarang ayo coba, ini gak percaya. Begitu ndak mau, lah njaluk apa lo? Gitu betul? Ini sebenarnya sudah ada kekeliruan di sana itu. Karena kita tidak suka membimbing. Perhatikan. Kita nggak telaten membentuk. Itu masalahnya. Gak cocok ngamuk, gak cocok ngamuk, gak cocok marah, gak cocok teriak. Ini karakternya siapa? Bun, ini yang pertama kesalahan yang harus dirombak. Ini yang harus dirombak. Kan namanya anak-anak niku ngoten Bu, ya Allah. Apalagi anak kecil TK. Ya, contohnya saya pernah sampai arek itu saweret jero wong kok akan ya. Kenapa Bu? Lah nggih Ustaz, ket mang ditawari pipis gak ketupi kate budal waktu ini mepet tuh. Percang-percing lah po. Coba mbak arek niku Bu, ya Allah Bu, saknoni anak. Lah tadi ditawari ku gak senep ngono lho. Lah senepe waktu naik sepeda baru senep. Lah nek gak senep mbok tawari ngising masih mecicil ya gak metu. Mbok yo mikir kok sampean niku. Loh bener apa mboten? Sampeyan iki sing gak cerdas dadi wong tuwa kuwi. Mang ditawari meneng saya kate budal percang-percing kebiasaan. Malaikat iku godhog-godhog ya kepengin le bapakmu iki. Sama dengan jenengan kan begitu toh, sering toh kita lagi di kamar mandi antara dengan enggak ditutukno sampai tenger ning ngono ora metu-metu. Lah nggih toh, dinteni sampai kapok gak metu itu. Akhirnya kita wudu, sholat, oleh sak rakaat ndak kena dimpet. Nggih mboten? Sampeyan tahu dipai itu malaikat? Bu, aja guyu-guyu sampeyan tahu dipai itu malaikat. Daket mang lapoe gak ngising. Wis sak rakaat percang-percing gitu. Kenapa kita nggak belajar dari diri kita gitu loh? Ini sering terjadi dan itu diuji oleh Allah dengan kita itu. Diuji oleh Allah. Ngateni kita anak nopo nggak sok pikiran ibu.
Makanya kadang-kadang diempet gak karu-karuan, kuwatir dijuambek niku wau. Wakil keprojolan ning dhuwur. Ngono iku ya tetep salah. Lho nggih mboten. Nek kate pipis yo ngomong gak meneng ae, meneng dijambak. Saiki keprojolan diceblek. Saya coba gak stres dadi anak sampean iki. Lho enggak saya ngomong ini fakta mboten. Wis dirubah. Lah anak kula pun gede-gede yo ndolek mana sing cilik. Diulangi dengan cara yang baik. Ngono lho. Arek iku cek sejarah yang menyenangkan, bukan sejarah yang menakutkan. Karena pengaruh Bu, kalau jenengan membesarkan anak dengan kemarahan itu nanti psikologisnya kacau Bu. Gampang minder anak itu. Mata lo, gampang minder, hilang kepercayaan diri itu bisa. Karena pola asuh orang tua yang disertai dengan kekerasan. Tegas itu nggak asur keras Bu. Tegas nggak harus kasar. Diinget-inget ini. Tegas nggak harus kasar, nggak harus. Tegas itu komitmen dengan hukum. Contoh, nah ayo waktunya mandi. Nah, anak itu biasanya mesti semayang kok. Ntar dulu, engko dhisik. Lah ngoten niku gak usah 2 kali ngomongan. Didekati, diambil, diajak ke kamar mandi. Dah ayo mandi dulu. Sambil nangis biar nangis ya. Nggak usah dimarahin, nangis memang senjatanya anak kecil itu. Nangis. Kalau saya dulu anak nangis itu ya tak suruh nangis lagi. Kurang banter didik. Mosok nangis kok gak serius? Ini tidak apa-apa, nangis. Nangis kok separuh-separuh begini. Nah yang dibanter dikit, puanter. Nah gitu, bertahan aku. Lah iya. Lama-lama dia capek, dia sudah diam. Ngapain kamu nangis? Gini aja nangis. Waktunya mandi itu mandi nak. Dan kita nggak marah-marah, dan anak melihat wajah kita itu wajah yang sejuk, tapi tegas gitu loh. Lalu kita ngomong itu, ket mandi, wara mandi balik-balik, telingamu di mana? Nanya. Telinga ditanyain di mana? Lah dulu waktu jenengan lahir tempelin di mana loh? Ayo polanya, pola asuhnya, didampingi anak itu Bu. Itu yang doyan HP itu dirubah itu. Anak waktunya mandi sentuh HP ya. Panggil sekali nggak datang itu ambil anak itu. Tapi dengan kasih sayang, gitu loh. Ayo nak waktunya mandi, nah nanti kan nutut waktunya. Bangunkan tidur juga demikian, dipijeti, diceduti jari-jarinya, pijeti pundaknya. Ayo bangun, ini waktunya sholat subuh. Kesuwen. Kasihan anak-anak kita ini. Bon, itu kesalahan yang Bon, sing merasa begitu ada? Bon, terserah. Sakarep sampean jawab. Tapi saya pesan ini tolong, kalau itu Anda tetapkan seperti itu, rusak anak Anda. Jelas Ibu? Di sekolah saya lebih serius lagi sekarang, penekanan dalam masalah tarbiyatun nafs ini, pembentukan karakter ini kepada pembenahan pembiasaan kita ini. Setelah kita punya sekolah tuh ya Allah, anak-anak gak karu-karuan, sing jenenge meso, sing ngomong kasar, sing ngomong kotor, ini gak mungkin dari jauh dari tempatnya. Itu loh, wong tua nih. Bon, yang pertama. Yang kedua, kesalahan orang tua di dalam mendidik anak adalah al-istihar. Al-istihar itu maksudnya ngumbar aib anak. Ya, kekurangannya atau memang aibnya itu diumbar di hadapan orang lain. Ini nggak boleh. Kenapa? Itu menjatuhkan marwah seorang anak. Anak merasa ditelanjangi, anak merasa dikibuli, anak merasa dijatuhkan di situ.
Anak punya rasa, anak punya perasaan. Jangan dihancurkan perasaannya itu. Sehingga kadang-kadang anak seperti ini tambah dati. Kalau anak kecil mungkin minder, nanti dendamnya pada ujian, Bu. Masya Allah. Ini kemarin saya dapat laporan anak autis yang autis, tapi masih rasa itu masih bagus. Pencernaan, mencerna dalam satu masa itu masih hidup dia. Hanya saja badannya cacat, geraknya cacat, ngomongnya cacat. Kadang-kadang wong tuane kasar kana ini. Sing dipukul, sing dijerongkokno arek niku. Qadarullah bapak saniki kena stroke. Begitu stroke anak niki balas dendam ibu. Tadi bapak katanya jaluk tolong dijerongkokno sama anak ini. Apa katanya? Memang enak gak punya tenaga. Itu selama ini bapak lakukan kepada saya. Saya kewaget kemarin itu, ya Allah, ini teman akrab soalnya. Kita nggak nyangka, ini ngajine rutin sambut. Makanya ngaji rutin durung mesti ini akhlaknya api. Tolong di rumah sing temen. Sing bakul nyelatu niku. Di ilmu ini sampean. Makanya kadang-kadang suami dijak ngaji mati-matian roh ora gelem iku gara-gara dadine kaya ngono kuwi. Wedi kaya sing wedok. Nah kok ngajine dadine kok sampean ngene wedi ya? Outputnya apa? Buahnya mana, tunjukkan. Sehingga buah ilmu yang Anda bawa dari Masjid Al-A'raf, dari Ayani, dari Ngripik, jenengan bawa pulang itu membawa buah-buah yang segar, vitamin-vitamin yang menyehatkan rumah. Suplemen-suplemen yang bermanfaat untuk keluarga, untuk suami, sehingga menghirup udara yang seger, senyuman, kelapangan hati, kesabaran, ketawaduan dari seorang istri ahli tilawah. Suami itu nggak disuruh mikir, pasti mikir gitu loh. Dengan perubahan yang signifikan dari seorang istri itu jadi nasihat. Alhamdulillah, iki soleh 2 tahun iki berubah iki. Tak titeni mulai jam 09.00 bengi wingi berubah iki. Sampai apal suaminya itu. Mana outputnya, buahnya apa coba? Makanya pernah toh saya ceritakan kalau ibu-ibu barangkali pas longgar atine ngajak sama suami, ya kalau memang aku kan sudah kepingin memperbaiki diri, barangkali ayah lihat ada sikap-sikapku yang kurang baik, tolong ayah sebutkan aku biar memperbaiki diri. Kalau suami jenengan bilang wis gak ono bu, wis gak ono, itu bukan gak ada. Itu loh, suamimu kuweden disik wis tau dikonhok nih, akhirnya mbok tuting-tuting kuwi. Jangan, sudah coba ditoto betul. Ya, jadi yang kedua istilah itu mengumbar aib, menceritakan tentang kondisi anaknya, mungkin masih suka ngompol, sholatnya telat, sholatnya bolong-bolong, ya, belajarnya gak serius, banyak dolanan, atau apa saja keburukan dari karakter anak diceritakan pada orang lain. Ini gak baik, ini tidak baik. Maka perilaku orang tua yang seperti ini, perhatikan, perilaku orang tua seperti ini maksudnya apa tadi? Suka menceritakan keburukan atau kekurangan anak di hadapan orang lain, itu kontradiktif dengan proses marotib min tarbiyatil aulad. Ya, kontradiktif dengan proses mendidik anak yang baik. Nggak cocok metode kayak begini, nggak laku sistem seperti ini. Kenapa? Hasilnya pasti karena menimbulkan dendam, ibu. Demi Allah menimbulkan dendam nih.
Kenapa kadang-kadang anak sudah kadung digituin, mesisan aku biar dibenci banyak orang. Itu kalau udah nekat ke sana nanti, Bu. Kalau udah nekat seperti itu nanti. Jarak. Tahu jarak? Kapan hari di tempat rumah saya, itu kotello ada kos-kosan, salah satu penghuni kos niku ada laki-laki. Ada laki-laki yang berdandan perempuan, Ibu. Laki-lakinya jelas, bukan kok dandan kok bibiran, ya bibiran tetap pakai lipstik, cuma brengosnya nggak dipotong gitu loh. Brengosnya jenggot ini kok mboten dipotong, tapi seragamnya seragam perempuan, sangat seksi banget. Rambutnya pasangan itu yang pakai apa? Wig itu. Pasangan perempuan, celaan, pupuran, bedaan, lipstik, terus pakai super ketat baju perempuan itu. Tapi gondrong brengose ngono lho. Dadi orang ngelihat iku iki stres. Itu bisa jadi ada unsur kesengajaan orang biar semakin sempurna membencinya. Awal itu saya sangat benci dengannya. Tapi lama-kelamaan begitu ingat kasus-kasus yang kita tangani, anak ini butuh pendekatan. Kemungkinan mendapat perlakuan-perlakuan yang sangat mengerikan dari orang tua, Ibu. Saestu betul jangan sampai membuat anak kecewa dengan kehadiran jenengan sebagai orang tuanya. Tolong diperhatikan. Ya, kapan hari kita temukan anak-anak Ibu, kalau jenengan lihat itu kerewetan lihat anaknya memang. Banyak anak-anak itu jadi korban pukulannya itu. Pegang sepatu ya sepatu yang dipukulkan. Megang botol ya botol yang dipukulkan. Penggaris ya penggaris dipukulkan. Pensil tusukkan. Apa yang dipegang itu yang jadikan alat untuk melukai teman yang mengganggu, yang dirasa buat dia itu menjengkelkan dia gitu loh. Nah satu saat karena sopir-sopir yang di tempat kami itu juga kami bina, kita bekali tentang psikologis ini. Jadi di waktu nganter melihat perkembangan anak si Fulan itu dicatat sama sopir. Si Fulan ini karakternya masih kasar, si Fulan tingkah lakunya masih begini, itu masuk. Nah pas nganter anak-anak pulang, itu terjadi suatu kronologis yang luar biasa. Si Fulana anak kecil ini tadi ngantemi kepala temennya dengan sepatu yang berat itu, cos. Ini sudah teriak-teriak nangis udah babak belur kepalanya itu. Oh itu masih terus asik gitu. Begitu dipegang sopir berhenti, mbak kok gini sih kamu? Ada apa? Dia mengganggu aja kok kamu balas. Yang pokoknya nggak boleh menjengkelkan gitu loh. Bahasa itu dari mana? Ternyata dari sang ibu, Pak. Begitu dipegang, ditarik tangannya supaya nggak megangi temen yang masih dihajar ini dengan sepatu beratnya itu. Akhirnya dilihat, begitu ditarik kaget, tanganmu kok biru-biru, banyak di badanku katanya. Akhirnya dilihat itu tangannya itu sudah penuh biru-biru, bekas-bekas pukulan itu. Loh ini kena apa? Banyak di badanku, banyak. Dilihat di mana itu? Coba di punggung dibuka, masuk. Nangis sopir ini. Nangis ibu. Ternyata seperti itulah ibundanya kalau anak ini menjengkelkan. Pegang sapu dipukulkan. Pegang apa saja dilempar. Maka itu yang didapat anak, Bunda. Kenapa ini kita wariskan? Kenapa kita lampiaskan? Dia ini fitrah, bersih. Lalu kita jadikan samsat kemarahan kita. Jadi tong sampah buat orang tuanya ini. Sementara kita lihat Nabi SAW bersabda, Allah menciptakan rahmat itu 100 rahmat. 100 rahmat. 99 rahmat disimpan oleh Allah untuk di akhirat. Satu rahmat diturunkan ke muka bumi ini. Maka dengan satu rahmat itulah burung yang merawat anaknya kecil
Pagi terbang mencari makan, kembali dengan makan, disuapkan ke mulut anak. Itu 1/100 dari rahmat. Harimau yang ganas, harimau yang buas, ketika melahirkan anaknya, dicilati tengkuk anaknya ini. Anda lihat itu, Anda saksikan itu. Dicilati sampai bersih kotorannya ini. Bukan dimakan, bukan dicakar, bukan disakiti. Ini harimau yang keras, harimau yang buas, harimau yang gak punya akal, harimau yang gak pernah duduk di bangku sekolahan. Kenapa mendapatkan 1/100 dari rahmat? Kambing yang bodoh, keledai yang dungu, begitu melahirkan anaknya, kotoran-kotoran yang menyelimuti anaknya dicilati sampai bersih. Kucing ketika melahirkan anaknya digigit lehernya dengan penuh kasih sayang, dibawa ke tempat yang dianggap aman dan selamat, dipindah lagi. Untuk itu 1/100 dari rahmat. Ternyata di sana kita temukan anak dihukum dengan hukuman yang tidak pantas. Ada yang dimasukkan ke dalam kamar mandi jam 9 sampai jam 12 malam baru dikeluarkan, karena marah. Masya Allah, ini saya dulu itu pernah dapat ini, itu tadi anak-anak seperti ini. Obatnya cuma satu ini. Panggil orang tuanya, ditanyain apa benar seperti itu cara memperlakukan anak. Kalau iya, mau nggak jenengan mengobatinya? Cukup 1 langkah. Tanya anak-anak kita temukan begitu itu. Ternyata waktu mukuli temannya ada yang mengaku apa? Waktu mukuli temannya itu yang dilihat itu wajah ayahnya. Jadi pernah dia itu tangannya, 2 tangannya itu dicengkerem dengan 1 tangan, jadinya anak TK, Pak. Itu sambleki sama selang itu. Dipegang itu sudah berontak, dia semakin berontak, semakin dikeraskan pegangannya. Anak kecil 2 tangan dicengkerem dengan sebelah tangan, sudah selesai anak ini. Itu masih belum puas, disambleki dengan selang. Akhirnya sekarang anaknya itu dendam kepada orang tuanya. Kalau mukuli temannya itu yang dilihat itu wajah ayahnya. Puas gitu dia menyakiti orang. Ini kalau kita lihat, ariku hukuman biar rasain. Ternyata nggak usah dihukum, dia sudah mendapatkan tiap hari itu. Mau kita tambah lagi di sekolahan. Sampai dulu saya pernah ngajari anak-anak TP gitu, ya Allah stres gitu, Masya Allah. Karena anak perumahan dengan anak kampung ini beda. Kampung itu 100 anak, kita butuh ustadz 3. Selesai, bagus, duduk tenang tertib. Di perumahan, ya Allah, 30 santri yang saya pegang, yang duduk itu cuma 3. Yang 27 niku wah spidermanan, lari-lari penean, bedil-bedilan, ya Allah. Kak kayak gini gak ada aturan nih. Akhirnya saya rapikan gitu. Ada yang duablek itu, Masya Allah, sudah juail sekali sudah. Topi temannya diambil, teriak, Ustaz topiku diambil full, ayo sini kejaran aku ngono yo bareng ini. Akhirnya kita kejar, udah kena dikasihkan, ya cuma ingin dikejar aja sebentar udah dikasihkan. Kamu kok ndablek toh? Enggak, duduk, pensil temennya diambil lagi, ganti yang teriak-teriak. Ya Allah, anak ini akhirnya kita pegang, rodok diperkes, cek bengok. Itu ilmu jenengan juga begitu kan? Apalagi kalau di depan orang banyak, anak towingka duduk sama mamanya langsung jerit itu ya. Ternyata patah tulang. Ya Allah, anak ini kena apa ya kok ndablek ngoten niku. Pegang niku ngomong tobat, Ustaz, tobat. Aku gak ndablek lagi, betul. Betul Ustaz, betul sudah. Aku kapok, sudah tobat, kita lepas. Lah ngene iki cece. Lah ngene. Iki dikai mangan apa to le kowe nang. Kepingin dikapok itu, kepingin ya apa niku sok kapok. Ternyata bukan dengan kekerasan.
Kekerasan itu sudah tiap hari dia rasakan ternyata. Akhirnya kita selidiki, kita diagnosa, kita coba survei ke lingkungan. Anak ini tiap hari mendapat hal yang seperti kita inginkan. Ojo kate diancam hukuman, aku udah tiap hari merasakan hukuman itu. Terus kita tambah di tempat TPG kita, kita tambah di sekolahan Islam kita. Terus kapan anak ini mendapatkan rahmat ibu? Di rumah mendapatkan siksaan dari orang tua, terus dia mulai ndablek karena ingin diperhatikan, dia ingin dipeluk, dia ingin mendapatkan cinta di haknya, di usianya itu. Ternyata di sekolahan yang berbau Islam pun dia nggak dapat apa yang diinginkan. Betapa sulitnya mencari seperseratus dari rahmat Allah. Kenapa binatang-binatang yang dungu, binatang-binatang yang liar, binatang-binatang buas kok mendapat hak 1/100 dari ibundanya yang kayak begitu? Kenapa saya manusia nggak mendapat 1/100 ini? Akhirnya kita temukan, kita dapat jawaban. Jadi ibu ini sendirian membesarkan anaknya, bapaknya sering keluar kota. Pegel anaknya yang tadi sasaran, itu tadi dimasukkan ke kamar mandi jam 9, jam 12 baru dikeluarkan. Jenengnya anak itu kan ketakutan yang tidak karu-karuan, sendirian. Bayangin betapa tersiksanya dia, betapa sakitnya, betapa takutnya, betapa khawatirnya bercampur menjadi. Ini terbentuk karakter kayak apa ini? Masya Allah. Akhirnya begitu saya begitu dapat informasinya, arek niku kasihan Ustaz, niku bu kau weras. Loh, enggak ta Bu? Enggak. Dia itu sering dihukum sama, Masya Allah. Begitu dia cerita, dia sering dihukum, saya ingat saya memperlakukan, nangis mata saya, ya Allah, saya salah. Akhirnya besok sudah kita rubah langsung. Ayo sini Mas Rio sini. Monggo dicoba kel. Ndak. Janji Ustaz, janji. Udah duduk sini. Anak ini subhanallah ibu, yang asalnya gak isok moco, ternyata dia punya potensi. Terkubur dengan bencinya itu, anak ini hilang kecerdasannya. Pinter anak ini, di atas rata-rata anak-anak itu. Cepet syaratnya, ngaji ini di bangku. Ini yang gak dia dapat selama ini Bu. Dia punya orang tua, tapi gak mendapat curahan 1/100 rahmat Allah ini. Ya Allah, saestu niki saya temukan dan saya pangku. Dayo sini sama Ustadz. Pinter ya Allah, terkubur. Jadi selama ini kamu kok nggak cerdas, kamu kok nggak inget-inget, marah tok Ustadznya ini. Dikenal-kenal nggak iso karena terkubur ini tadi. Mantelnya belum hilang, obatnya belum dia dapat. Dan kita nggak nyiapkan itu karena kita nggak ngerti. Masya Allah. Jangan sampai ada korban-korban lagi karena kebodohan kita sebagai orang tua yang gak mau belajar. Mohon dengan sangat ibu, mohon dengan sangat. Ya, maka kita lihat Rasulullah SAW bagaimana mengawal para sahabatnya ini. Sampai orang-orang yang besar ngelakoni keliru, kencing di masjid pun itu mendapat toleransi. Ada sebab. Ada sebab. Makanya kalau kita ngelihat orang salah itu bukan cuma ngelihat perbuatannya, dilihat kultur orang tersebut. Begitu ditanya siapa itu, orang Badui, dah biarin, biar selesai dulu kencingnya. Loh, malah disuruh ngelanjutin. Sementara sahabat yang lain teriak-teriak harus segera pergi. Ini orang Badui ini ku dikenal nggak ngerti adab. Makanya jenengan nanti kalau umroh haji ya, barangkali nanti kalau pas duduk, orang sana itu orang Afrika pedalaman, Badui pedalaman ngoten niku, kalau jalan Bu, satu misal di pintu sana, temennya di selatan, terus dipanggil, sini gitu, satu misal kalau bahasa kita, dia kalau menuju temannya nggak ngeliat jalan, dia ngelihat temannya duduk. Jadi nanti kalau di jalan kok minuman jenengan sampean taruh kicaan moncrot, sampean bengok, kok mbok icai, salah ini ngono jawab ini. Itu orang-orang
Padahal nggak usah kaget. Saya berkali-kali jadi korban nih. Kepala saya kena dengkul duap. Hei kepalaku, lapor ndasmu ngono. Waduh repot mas ngomongnya. Loh ini lihat karakternya. Jadi nggak sibuk cuma menghukumi, sebabnya apa? Perbuatan itu baru dihukumi karena diketahui sebab. Pun nah ini Bu, termasuk ibu ketika sharing. Ini yang sering kita temukan. Lihat, sharing itu jangan sampai menceritakan anak pas didengar di depan anak-anak. Jadi sebelum sharing terapi anak-anak, walaupun ke psikiater itu jangan di depan anak-anak. Sebelum membawa anak ke hadapan orang yang paham tentang ilmu kejiwaan anak, ceritakan dulu tanpa adanya anak saya begini. Nah, selesai begitu nanti ketemu, nah ini anak saya, ini anak yang soleh, anak yang baik, mudah-mudahan amin gitu, mohon pencerahannya. Kemarin sudah ngantongi karakter anak, nanti tinggal mancing aja bahasanya. Dan itu sering kita Ustadz, bisa nggak konsultasi tentang anak? Tak kira wong tuane dewe. Anak etiko ternyata sudah SMA, STM, SMK begitu, kuliah bahkan. Ini Ustadz anak saya Ustadz boleh nggak anak durhaka? Ustadz boleh nggak anak bukan begini? Itu di depan anaknya, saya itu mau jawab ngomong apa? Saya dipahami nih. Bahkan kadang suaminya di bawah, Ustadz bisa konsultasi nggak? Nanti saya maksud saya itu ojo diceritakan ning kono gitu loh. Ini Ustadz, suami saya Ustadz, ini sholatnya masih bolong-bolong, Ustadz boleh nggak orang muslim meninggalkan? Saya jadi nggak oleh, jadi nggak usah diomong. Ini ditelanjangi namanya suaminya itu. Sakit dipaham Bu? Ngomongnya kasar, jangan di situ, walaupun memang kasar. Kan memang jenengan nggak pernah mencari makhluk halus. Nah, yang milih dulu siapa? Hah? Yang milih siapa? Tim sukses. Kan sampean dhewe yang milih. Dan menurut Anda itu yang cocok gitu. Pun itu yang kedua Bu ya. Jadi jangan sampai apa tadi? Mengumbar, membongkar, menceritakan kekurangan, kelemahan, keburukan perilaku anak pada orang lain. Diceritakannya itu dalam konteks untuk memperbaiki, itu boleh. Namun tetap dijaga muruahnya. Muruah itu kehormatan anak. Ojo sampai ditelanjangi, dihabisi, dihukum di situ. Itu lebih menyakitkan gitu loh. Pun nggih, saged dipahami nggih? Baik. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, tajasus. Tajasus ini memata-matai. Memata-matai. Ini sebagian dibolehkan, sebagian tidak. Sebagian dibolehkan, sebagian tidak. Tidak setiap kekurangan anak itu kita harus memata-matai. Tidak setiap kejahatannya selalu kita mata-matai. Makanya disinilah perlunya kita belajar. Belajar memahami kejiwaan anak. Satu itu Bu. Yang kedua apa? Yang kedua berusaha membangun interaksi yang sebaik-baiknya muamalah dengan Allah Jalla wa'ala. Apa itu? Ubudiyah. Baca Qur'annya yang bagus. Solatnya baik wajib maupun sunnah dijaga dengan baik. Untuk apa ini? Agar Allah memberikan makrifah, agar Allah memberikan pengetahuan kepada kita untuk mampu mengenal jiwa anak-anak ini. Apa hubungannya kita dengan aibnya anak-anak dengan hubungan kita kepada Allah? Hadis Nabi SAW menyebutkan,
Ihfadillah yakfatka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Lah, jagalah Allah itu adalah kita jaga itu dalam 4 hal. Yang dimaksud jagalah Allah itu 4 hal. 1, hak-haknya Allah kita jaga. Kewajiban yang paling tinggi ada itu akidah mentauhidkan Allah itu hak Allah. 1, hak-haknya Allah. Yang kedua, perintah-perintah Allah dijaga dengan bentuk pengamalan yang optimal. Yang ketiga yang perlu dijaga adalah apa yang dilarang oleh Allah. Yang diartikan menjaga Allah itu menjaga apa yang dilarang oleh Allah untuk dijauhi. Kalau menjaga perintah dalam bentuk apa? Untuk diamalkan dengan optimal. Kalau menjaga larangan, menjauhinya. Dan yang keempat yang perlu dijaga adalah batas-batas syariat. Karena agama itu punya batas, tidak boleh ditabrak, tidak boleh dilanggar. Kalau 4 hal ini kita jaga, menjaga hak-haknya Allah, menjaga perintah-perintah Allah, menjaga larangan-larangan Allah, menjaga batas-batas dari Allah. Kalau 4 ini sudah kita jaga, Allah akan balik memberi balasan yang serupa. Allah menjaga kita. Lah, Allah menjaga kita itu dalam 2 hal. Pertama, masalihud dunya. Masalihud dunya. Apa itu? Kebaikan-kebaikan dalam urusan dunia kita. Harta kita, keluarga kita, anak-anak kita dijaga oleh Allah nanti. Badan kita dijaga oleh Allah. Makanya kita perbagus ibadah kita agar anak kita nanti ketemu dengan orang-orang yang akan menjaga dia. Itu loh. Kalau dia sekolah nanti ketemu dengan guru-guru yang baik, ketemu dengan teman-teman yang baik. Melalui apa? Ibadah kita, Ibu. Saged dipahami? Ojo cuma ngomong kan iku nek duwe kancaku sing delon sing bener, kancamu gak bener mbok kumpuli kaya ngono, sementara jenengan jeglek. Ada apa enggak seperti ini? Wana diwanti-wanti jo sembarangan pilih teman. Kenapa tidak kita lakukan melalui ibadah kita supaya nanti Allah mempertemukan dia dengan orang-orang pilihan gitu loh. Saged dipahami niki? Saged dipun pahami? Nah, ini penjagaan Allah kepada hambanya 2 hal. 1 yang dijaga tadi apa? Kebaikan-kebaikan dunia akan dijaga oleh Allah sebagai imbal balik, sebagai balasan yang baik dari Allah. Yang kedua apa yang dijaga Allah? Keimanan, ketakwaan. Ini yang dijaga oleh Allah sehingga kita dijaga oleh Allah iman kita, iman anak-anak kita, sehingga dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang istiqomah. Itu bentuk penjagaan dari Allah. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, setelahnya apa? Kita titipkan kepada Allah. Jangan kita gampang mata termasuk suami. Nggak usah suami dipasang GPS itu, nggak usah. Wah, banyak sekarang masuk kemana sekarang? Ke warung sama siapa dia? Oh, ternyata kok sama makhluk yang berambut panjang ini. Siapa dia? Mata niku kalau udah di rumah, lah ya mang teko kerja nang dia itu ya kok roh ya telat itu. Padahal GPS wis ngomong nih. Astagfirullah. Jangan begini. Ada yang menyuruh orang untuk menjadi intel suaminya. Jangan ibu, jangan sibukkan Anda untuk taat kepada suami di luar. Titipkan sama Allah melalui ibadah kita ini. Ojo sampean sing nginteli.
Ada ibu-ibu saking gregetnya kepingin menangkap suaminya, saya ingin nangkap basah gitu. Ya siraman dhisik lah ya kluncung bojo. Wis tak kandhani ndak usah Bu, jenengan kuatkan saja ibadah kepada Allah. Nanti kalau memang terpaksa suami sebegi, nanti ditunjukkan Allah ketika Anda duduk, itu ditunjukkan di pangkuan. Iki loh, suamimu nggak benar, ditunjukkan di atas pangkuan Anda nanti. Dan itu mudah bagi Allah. Saged dipahami Bu. Nggak usah sampai ngelider melok keliling-keliling. Apalagi numpak taksi, kejar Pak, itu Pak, nomor itu Pak. Koyok film. Iku sampean gara-gara nonton sinetron yang ini kita ini hasilnya. Ini santri-santri sinetron ini. Jangan ada ibu-ibu nekat itu. Nah kita resikonya buka konsultasi itu gak ngerti wayahan, wong sumpek gak ngerti wayahan Bu. Jam 12 bengi, jam 10 bengi Ustaz, saya bisa nggak konsultasi, ini sumpek hati saya. Ya Allah, kamu lagi masalah kayak turu pisan nih. Bon, silakan ada. Saya ini Ustaz, ini saya dapat informasi ya dari apa ini? Intel. Ini sekarang suami saya lagi sama kekasihnya lah, terus ini saya mau datangi tak bawa anaknya, gak sakno anakmu to Bu, wis bengi ngene iki lho. Isok merem sebelah, melek sebelah enak. Biar wanitanya tahu kalau dia punya anak dan saya ada istrinya. Sampean bisa nanti berhadapan tuh bisa. Saya akan lakukan itu. Malam ini harus selesai. Ya sakarepmu nih aku. Wong gak melok duwe sikil. Sampean kok buanter kok ya. Ben, akhirnya apa? Betul jam 10 keluar dia dari rumah. Ustadz saya berangkat budal-budal loh. Oh Ustadz kami nggak usah. Nanti Allah tunjukkan di hadapan panjenengan itu mudah bagi. Demi Allah Bu, demi Allah. Jangan begitu, tunjukkan kepada Allah dan tetap berbakti dalam kebaikan-kebaikan. Jangan dukung kemaksiatan itu aja, dalam kebaikan tetap taat sama suami. Kok niku ngerti apa lele? Melo ini bapaknya dirasani. Wis nyambung artinya. Bener Bu, begitu nyampe di sana jam 11 saya ditelepon lagi. Ustadz sudah ketemu, lihat cekel jadi kepinya ke tangkep basah. Bawa anakmu, ndak bisa, saya ndak kuat Ustadz. Loh kenapa? Ini suamiku lagi suap-suapan, rasa no. Betul Bu terjadi. Oh dikandani no manggaludu saya. Dia kepingin nyaksikan, ya sekarang udah menyaksikan gimana? Hati sampean semakin tercapek-capek, ndak karu-karuan. Nah, maka yang demikian ini tidak benarkan Ibu ya. Jadi harus nopo nggih betul-betul punya hubungan yang spesial kita dengan Allah dan tanggap. Oh anakku ada perubahan ini, wajahnya ada yang disembunyikan, itu tanggap gitu loh. Makanya kalau kita nanti akrab dengan anak kita, insya Allah akan Allah berikan ilmu kepada kita. Disebut makrifat pengenalan itu yang disembunyikan. Oh ikan sing disembunyikan ini. Tidak ngobrol, Dok, aku kok ngerasakan sesuatu, tolong terus terang aja, ndak apa-apa. Umi nggak akan marah. Ayo kita bicarakan supaya dapat solusi. Nah kalau diterangkan, ibu buka selebar-lebarnya pintu diskusi yang baik gitu loh. Ya, ibu kasih wadah yang luas. Ini nak sudah tak kasih areal yang luas, tumpahkan masalahmu di sini, apa yang jadi masalah. Nanti kalau ibu nggak bisa, ibu tak tanya orang yang ahli dalam masalah ini. Wis, ayo jangan sampai putus asa, jangan sampai minder, jangan sampai pesimis. Ayo dibangun, peluang masih ada. Bahasa motivasi harus dipakai. Saged dipahami Bu? Bahasa motivasi harus dipakai. Allah menggunakan bahasa, ya ibadi, hai hamba-hambaku,
orang-orang yang melampaui batas atas dirinya. Lihatlah bagaimana Allah membangun motivasi hamba-hamba yang berdosa, hamba-hamba yang tenggelam di dalam maksiat, dipanggil oleh Allah. Kul, ya, katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusim la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmatku. Itu kalimat motivasi, peluang, jalan keluar, solusi itu akan selalu ada. Kalau kita berpikir jernih, berpikir bersih, dan berpikir lapang, tidak ada masalah buntu di tengah jalan. Itu kita kasihkan kepada anak-anak kita. Ngojok wis salah mbok tumpangi mana, iku ngene gak setuju, mang ibu wis gak grek, sudah. Kalimat apa ini? Kalimat apa ini? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini kesalahan yang keberapa? Awas, hati-hati, ini sensitif loh ya. Yang ketiga, jangan dibiasakan apa? Memata-mata. Tapi kita minta tolong kepada Allah dan belajar pendekatan tadi gitu loh, sehingga peka. Oh, ini anakku kurang baik, mungkin coba dilihat kamarnya. Nanti kelihatan salah, ojo langsung dicaci maki, dijak ngobrol, diingatkan, loh kamu lo meleknya kayak begini, subuhnya diajak berpikir lagi, ditegur lagi, diingatkan. Yang paling mendasar, kekuatan ibadah kita dan kekuatan doa. Saya ulangi, kekuatan ibadah dan kekuatan doa itu pengaruh yang sangat kuat nasihat orang tua kepada anak-anaknya. Sampai di sini dulu. Ini kesalahan yang ketiga. Nanti apa perlu dilanjut kesalahan yang keempat? Kata lo salah kita ini. Tidak apa-apa. Baik Ibu, sampai di sini insya Allah kajian kita pada pagi dan siang ini. Semoga Allah menolong kita semuanya dan juga menolong semua keluarga kita, anak-anak kita, supaya dijaga oleh Allah dari segala keburukan dan segala fitnah, dan semoga Allah kumpulkan bersama hamba-hamba Allah yang soleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.